seminar proposal atas nama Saudara Fajar Maulana. Kemudian selawat dan salam kita hidangkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang saya hormati Bapak Penelaah 1 Pak Muhammad Ali, kemudian Ibu Penelaah 2 Bu Cut Andina, kemudian Saudara Fajar Maulana, dan seluruh audien yang telah hadir pada ruangan ini. Baik, untuk menghemat waktu sebagaimana biasa, seminar ini akan kita laksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama presentasi, sesi kedua telaah, dan sesi ketiga adalah pengumuman ataupun rekomendasi kelayakan proposal Anda, apakah layak dilanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap penelitian. Baik, untuk menghemat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar proposal atas nama Fajar Maulana resmi saya buka. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Anda untuk mempresentasikan proposal Anda, waktu maksimal 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Subhani Bapak Subhani Esos MSI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Masriadi Esos MKI sebagai dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali SID MSI dan Ibu Cut Andina Esos sebagai dosen penelaahan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berhadir kepada dalam ruangan ini. Adapun judul penelitian saya yaitu Strategi Komunikasi Pengelola Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat MSIB Kampus Merdeka Universitas Malikus Saleh dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa. Seiring dengan perkembangan zaman, mahasiswa yang digadang-gadang sebagai agent of change ini dituntut untuk mampu menguasai teknik berkomunikasi dengan baik, dituntut untuk mampu berbicara di depan umum. Public speaking sendiri merupakan kemampuan yang bukan diperoleh dari bawaan lahir, melainkan harus ditempa dan dilatih. Oleh karena itu, tidak semua mahasiswa, tidak semua orang mampu untuk berkomunikasi di depan publik. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggagaskan sebuah program Kampus Merdeka, di mana program tersebut dijadikan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan hard skill maupun soft skill mereka. Program ini sudah berjalan dalam 6 batch, di mana setiap batch ini melalui peningkatan peserta tidak terkecuali Universitas Malikus Saleh. Namun dari hasil observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber, banyak mahasiswa yang mengetahui informasi program MBKM ini ataupun program MSIB ini bukan dari pihak kampus, melainkan mencari informasi secara mandiri. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi komunikasi pengelola program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka Universitas Malikus Saleh dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa. Fokus penelitian ini yaitu pada upaya yang dilakukan pengelola MSIB Kampus Merdeka Universitas Malikus Saleh dalam meningkatkan public speaking mahasiswa. Tujuan penelitian yaitu untuk memahami dan mendeskripsikan strategi komunikasi pengelola MSIB Universitas Malikus Saleh dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa. Adapun manfaatnya yaitu ada 2, yaitu manfaat teoritis yang diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada public speaking, dan juga hasilnya diharapkan menjadi temuan ilmiah. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana untuk menambah wawasan tentang strategi komunikasi pengelola program MSIB Universitas Malikus Saleh dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa, dan nantinya hasilnya bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa. Penelitian terdahulu yang digunakan di sini ada 3, yaitu yang pertama ada penelitian dari Mahfud Nurhuda pada tahun 2023 dengan judul Strategi Komunikasi Pengelola Wisata Hargo Dumilah Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Yang kedua ada penelitian dari Burhan pada tahun 2022 dengan judul Strategi Komunikasi Pengelola Bank Sampah Peduli Pinrang dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di Kelurahan Tanah Sarangge,
Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pindrang. Dan yang ketiga, penelitian dari Nur Ibrahim pada tahun 2020 dengan judul Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyampaikan informasi melalui website Kota Subun Salam kepada masyarakat. Landasan teori. Adapun teori yang dipakai pada proposal ini yaitu teori SMCR yang dikemukakan oleh David Keberlu pada tahun 1960. Model komunikasi ini memusatkan perhatian pada proses komunikasi dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mengendalikan 4 komponen utama ilmu komunikasi, yaitu source atau sumber, message atau pesan, channel atau saluran, dan receiver atau penerima. Adapun landasan konseptual di sini yaitu strategi komunikasi. Menurut Onong, strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan juga manajemen komunikasi atau communication management. Yang kedua ada program Kampus Merdeka, di mana program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan mengembangkan minat dan bakat mereka baik di dalam maupun di luar universitasnya masing-masing. Programnya ini ada 8 program, diantaranya ada PMM, MSIB, kampus mengajar, dan lain sebagainya. Program MSIB sendiri bertujuan untuk mengembangkan hard skill maupun soft skill mahasiswa dengan cara terjun langsung ke dalam dunia kerja, yang dimana diharapkan nantinya bisa menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus dari universitas. Yang ketiga ada public speaking. Sederhananya, public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dan menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Ini adalah kerangka berpikir, di mana untuk meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa, pengelola MSIB Kampus Universitas Maliku Saleh harus mempunyai strategi komunikasi, di mana strategi komunikasi ini dengan menggunakan teori dari SMCR, yaitu teori David Keberlu, dengan menggunakan 4 komponen utama komunikasi, yaitu source, message, channel, dan receiver. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi penelitian ini akan diadakan di Universitas Maliku Saleh. Informan penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling, di mana informannya sendiri ada 6 orang. Yang pertama 1 orang koordinator MBKM, 3 orang koordinator perguruan tinggi MSIB, dan 2 orang mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program MSIB ini. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan koordinator MBKM, koordinator PT MSIB, dan juga mahasiswa yang telah mengikuti MSIB, observasi dan juga dokumentasi. Yang terakhir teknik analisis data dengan cara reduksi data dikumpulkan, kemudian data disajikan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Saudara Fajar Maulana yang sudah mempresentasikan proposalnya. Waktunya nggak sampai 10 menit. Baik, untuk sesi presentasi selesai, kemudian kita lanjut ke sesi kedua, telaah. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan penelaah 1 Bapak Muhammad Ali. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Bani, hormat kami kepada Bapak Subani, pada Ibu Cuk Andina, yang saya istimewa sekali pada Fajar ya, Fajar Maulana ya, khusus juga pada audien pada hari yang berbahagia ini. Baik, tema kita pada hari ini adalah dalam seminar proposal strategi komunikasi pengelola program magang dan studi independen bersertifikat ya, bersertifikat. Saya mau tanya, survei awal pernah dilakukan? Survei awal sudah dilakukan? Sudah Pak. Coba digambarkan bagaimana pola penggerakan atau pelaksanaan daripada pengelolaan program magang dan studi independen yang kamu pahami. Kalau untuk itu Pak, programnya ini program dari pemerintah. Jadi kalau untuk dari pihak kampusnya ini
Kalau dari wawancara awal dengan beberapa narasumber ini tidak ada tidak ada arahan ataupun informasi dari pihak kampus, Pak. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini mendapatkan informasi dengan cara searching sendiri. Nah, setelah mereka mendapatkan informasi, mereka mengambil inisiatif untuk mendaftar, yaitu dengan cara datang ke prodi, mengurus surat-surat rekomendasi, mengurus surat-surat magang, dan langsung mendaftarnya ke program Kampus Merdeka tersebut, Pak. Begitu prosesnya. Itu proses untuk Pendaftaran. menuju ke pendaftarannya. Iya, pendaftaran. Kalau proses nanti sebagai pengganti kuliah di internal, ini kan ke eksternal. Iya, Pak. Ini di internal itu bagaimana? Misalnya ada jadwal kuliah dengan dosen. Di dalam program ini full konversi 20 SKS, Pak. Jadi mahasiswa tidak usah kuliah, mereka mengikuti program Kampus Merdeka, tergantung karena ini program MSIB, jadi mereka mengikuti magang, Pak, di luar daerah atau bisa jadi di daerah sendiri, Pak. Jadi mereka tidak perlu kuliah, nantinya mereka akan dikonversikan 20 SKS. Itu magang. Iya. Bidang-bidang yang menjadi perhatian. Ada banyak, Pak. Ada bidang. Kalau yang kita ilmu komunikasi, kalau dekat dengan ilmu komunikasi itu bidang-bidang apa saja? Kalau kita ilmu komunikasi, kayaknya kita bisa masuk ke semua bidang, Pak, karena tidak dipatokkan seseorang ilmu komunikasi harus mendaftar di bidang ilmu komunikasi saja. Bisa disebutkan bidang-bidang apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ada bidang apa namanya? Kesehatan, ada bidang kewirausahaan, ada bidang BUMN itu juga ada, Pak. Semua bidang. Kreativitas juga ada. Perusahaan-perusahaan ada banyak, Pak. Berapa lama? Ini ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, Pak. Magangnya. Ini untuk dikembalikan dan diakui oleh kampus. Dikembalikan lagi. Dikembalikan ke ini dia magangnya ke kampus yang lain. Dia magangnya tergantung dia daftar kemana, Pak. Ada yang daftar ke perusahaan, ada yang ke BUMN, Pak. Di daerah setempat juga bisa. Bisa kalau ada perusahaan yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka. Berarti seluruh wilayah Indonesia yang Seluruh wilayah Indonesia, Pak. Baik. Berapa orang informannya? Informannya ada 6 orang. 6 orang. Ya, Pak. Bisa mewakili. Siapa saja 6 orang? Yang pertama Bapak Sayuti Saya itu sebagai apa? sebagai koordinator MBKM Universitas Maliku Saleh. Yang kedua ada Teguh Yudi Afrizal SHMH sebagai koordinator PT MSIB Universitas Maliku Saleh batch 5. Yang ketiga ada Bapak Muhammad, koordinator PT MSIB Universitas Maliku Saleh juga. Yang keempat ada Bapak Mulyari sebagai koordinator PT MSIB juga, Pak. Dan yang nomor 5 dan nomor 6 itu mahasiswa yang sudah pernah ikut MSIB. Itu yang menjadi daftar pertanyaan itu ada daftar pertanyaannya, ada apa? Skripnya. Belum saya print, Pak. Itu harus ada. Harus ditunjukkan. Oke, masalahnya apa? Rumusan masalahnya, Pak, bagaimana strategi komunikasi pengelola program MSIB Kampus Merdeka Universitas Maliku Saleh dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa. Strategi komunikasi pengelola. Iya, Pak. Apa yang kamu ketahui dengan strategi komunikasi? Strategi komunikasi itu cara-cara apa yang digunakan oleh pengelola dalam meningkatkan upaya mereka dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa. Apakah salah satu strategi komunikasi dengan strategi komunikasi yang lain itu sama atau tidak? Saya kurang tahu, Pak. Oh gitu. Karena setiap strategi itu berbeda-beda. Kalau strategi komunikasi ditempelkan pada panitia MMB dengan strategi komunikasi yang ditempelkan pada bank,
itu jelas nanti bisa berbeda ya, tergantung sasaran dan tujuan yang diinginkan. Baik, ketika mengambil mata kuliah ini sudah membaca buku pedoman petunjuk penulisan apa, skripsi atau proposal? Proposal. Proposal. Iya sudah Pak. Kamu proposal. Kalau proposal harus ditulis dengan proposal. Iya Pak. Kalau skripsi harus ditulis dengan Pedoman skripsi. skripsi. Tapi di sini saya lihat udah ditulis skripsi. Bagaimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Di skripsi ada beberapa tulisan yang memang di di kata pengantar ada tidak muncul proposal, tapi nggak apa-apa, tapi nanti bisa dikoreksi ya. Iya Pak. Oke, ada membaca buku petunjuk penulisan? Pedomannya ada Pak. Apa saja? Untuk apa petunjuk tersebut? Untuk membuat proposal skripsi dengan baik dan benar. Itu intinya ya. Iya Pak. Itu adalah untuk melatih pada diri mahasiswa untuk mampu mengenal bentuk-bentuk dan gaya-gaya penulisan. Di antaranya margin, jenis huruf, apalagi penomoran, font, kemudian cara memasukkan paragraf, cara memasukkan pendapat, memasukkan sumber-sumber yang terkuat, daftar pustaka, itu semuanya, dan ada aturan-aturan lain. Nah, desain sehingga menjadi sebuah hasil skripsi yang baik dan mudah untuk dibaca. Salah satunya ada kalau margin ya, margin itu ada margin kiri, margin kanan, margin atas, margin bawah. Itu kalau margin kiri berapa ukurannya? 4-3-3-3. Apanya 4, apanya 3-3? 4 di kiri, 3 atas, 3 bawah, 3 kanan. 3 kiri, 3 kiri 4, Kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 3. 3. Pada prakteknya hal itu sangat jauh. Coba dilihat di cover aja. Kalau di atas itu berapa tuh? Menurut pikiran kamu? Oh. Ini atasnya masih 3. Dari mana dihitung 4 itu dari mana ke mana? Kan di atas dibilang tadi 3. Dari mana dimulai 3 itu ke mana? Dari ujung kertas sampai tulisan pertama. Nah, itu. Kalau dari kiri pinggir ujung kertas sampai penulisan pertama. Nah, gitu. Begitu juga dengan yang lain. Kalau dari bawah? Dari bawah ini terus ke atas. Nah, kenapa? Tidak sesuai lagi dengan 3 tadi ya. Ini dikoreksi. Dan ini bukan ini aja selembar. Tapi ada lembaran-lembaran lain yang mengikuti. Ini juga harus diperhatikan. Karena setiap penulisan karya ilmiah, apakah jurnal, apakah macam-macam, sekarang sudah berkembang berbagai macam bentuk karya ilmiah. Itu ada aturan penulisan. Bila tidak sesuai aturan penulisan tersebut, maka kita tidak akan diloloskan. Bahwa kita tidak jeli dalam masalah aturan penulisan. Ada namanya template lagi. Ya, seperti itu kan. Oke, baik. Rumusan masalah tadi adalah strategi. Ya. Rumusan masalah mengikuti pada tujuan masalah. Berapa rumusan masalah yang kamu munculkan? 1. Ya. Berarti pada yang lain juga tujuan penelitian juga 1. Oke, sesuai. Kalau paragraf? Gimana Pak maksudnya Pak? Penomoran, masalah penomoran. Ada penomoran halaman, ada penomoran kalimat, ada penomoran tabel, ada penomoran gambar. Itu berbeda-beda penomoran. Iya Pak. Ya, itu dipahami ya? Dipahami. Baik, kita lanjutkan. Seperti penulisan tabel. Tabel ini ditulis di atas, di bawahnya penelitian terdahulu. Di bawah kotaknya ada sumber. Ini tidak terlihat. Masih harus dikoreksi. Dan semua tabel itu sebenarnya seperti itu.
dikoreksi. Ada halaman yang kosong-kosong, dipadatkan. Ya, Pak. Ya, kemudian ada yang gambarnya terjepit, juga harus dinormalkan sehingga arah pandangan membaca daripada skripsi ini menjadi lebih mudah dan simpel, tidak terlihat terbebani ya, sehingga ini menjadi sebuah karya yang bagus. Nah, kira-kira kampus Universitas Maluku Saleh ini sudah berapa lama melaksanakan program MSIB? Dimulai dari tahun keberapa? Kalau itu saya belum bertanya kepada pengelolanya, Pak. Saya cuma bertanya yang saya tahu dari batch kedua kampus Unimal sudah pernah mengikuti itu. Dan ada alumni dari MSIB batch 2. Kalau batch pertama saya belum mewawancara, belum menanyakan kepada koordinatornya, Pak. Oke. Ini dari judul ini mana X mana Y? Kalau untuk X-nya pengelola program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka Universitas Maluku Saleh, Pak. Ya. Sedangkan Y-nya untuk meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa. Pengertian X itu seperti apa? Pengertian Y seperti apa? X itu Bebas. Y itu variabel bebas, Y variabel terikat. Y variabel terikat. Itu sudah benar. Ada yang mengatakan bahwa X itu terikat, ada Y yang bebas. Menurut kamu? Menurut saya tetap yang Y itu X ini variabel bebas. Y yang terikat. Kalau dibahasakan yang berpredikat Y itu yang mana? Gimana? Strategi komunikasi pengelola program magang dan studi independen itu sebagai apa? Sebagai X-nya. Sebagai X. Sebagai Y-nya? Kemampuan public speaking mahasiswa. Peningkatan kemampuan public speaking mahasiswa. Jadi antara dua buah unsur tersebut saling memiliki berkaitan dan ketergantungan. Oke, teori yang Anda gunakan dalam hal ini teori apa? Teori SMCR, Pak. SMCR. Bagaimana relevansinya teori tersebut dalam tema yang kamu usung? Dari beberapa referensi yang saya baca, kebanyakan menggunakan teori ini, Pak. Ya. Jadi dan juga faktor-faktor yang mengendalikannya juga 4 komponen utama komunikasi. Kamu menganggap teori ini cepat dan cocok serta relevan Iya, Pak. untuk menjelaskan strategi komunikasi pengelolaan program. Iya, Pak. Dari mananya persepsi kamu itu cocok dan tepat? Karena faktor-faktor yang mengendalikan 4 komponen utama itu, Pak. Yang pertama sumber, yaitu source, message, channel, dan receiver, Pak. Kalau source itu siapa? Source itu sumber, message, pesan yang Kalau sumber itu dari mana? Sumber Sumber ini kan kalau judul temanya strategi komunikasi pengelola program, dia masuk ke mana? Ke search? kalau sumbernya itu pengelola program MSIB, Pak. Kalau apa nih? Pesannya, message-nya itu informasi yang disampaikan oleh pengelola. Terus? Kalau saluran channelnya itu bisa melalui media sosial dan ya media sosial maksud saya, Pak. Bisa WA, IG dan lain sebagainya. Kalau dan respon? receivernya penerimanya itu kepada mahasiswa. Oke, coba dibuka kerangka konsep. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Itu bagaimana tuh? Kenapa bisa ada public speaking lagi nih? Padahal di sini nggak dimunculkan public speaking. Coba digambarkan. Kalau dijabarkan, Pak, dalam meningkatkan public speaking mahasiswa, pengelola program MSIB ini harus menggunakan teori untuk harus menggunakan strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi yang digunakan di sini dengan menggunakan teori komunikasi. Mana pengelolanya? Nggak ada kok. Pengelolanya di bawah, Pak. Nggak harus dimasukkan. Jadi seluruh komponen yang berkeciprat yang dimunculkan pada skenario skripsi ini itu harus muncul di sana. Ada, Pak, itu tapi di bawah. Di mana di bawah? Di paling bawah. Gitu. Kotak paling bawah strategi komunikasi. Berarti dari panahnya dari bawah ke atas.
Kamu panahnya apa? Panahnya dari atas. Dari atas, tapi tidak terlihat panahnya. Atau nggak ada panah? Kalau nggak ada panah liar sistemnya. Panah itu adalah sistem. Iya, Pak. Jadi kalau nggak ada panah liar, jadi nanti lari-lari mereka, tidak ada yang kawal. Atau dibalik. Enggak, dari atas, Pak. Nah, yang bawah tuh lari ke atas, kemudian baru dia turun. Enggak, dari atas menurun ke bawah semua. Itulah dari atas semua. Berarti yang bawah ini naik ke atas. Karena pimpinannya siapa? Ini kan strategi komunikasi dulu. Iya. Dimulai dari strategi, dari publik. Iya. Jadi nanti diatur secara baik ya. Oke. Metode penelitian yang kamu lakukan itu pendekatan kualitatif. Kuali apa atau kuanti? Kuali, Pak. Kuali. Iya, Pak. Kalau ini tuh kuali. Kualitatif ya. Berarti kalau kualitatif itu berarti ada wawancara ya. Wawancara, Pak. Wawancara. Itu untuk menemukan data itu apa saja yang kamu lakukan? Untuk mendapatkan data, saya wawancara dengan koordinator PT MSIB, koordinator MBKM, dan mahasiswa. Juga observasi kepada mahasiswa yang sudah pernah mengikutinya. Dan juga dokumentasi itu foto, Pak. Itu Setelah menemukan wawancara, kamu rencanakan nanti menemukan semua data-data, terus data-data tersebut kamu jadikan sebagai apa? pertama reduksi data, yaitu saya kumpulkan data semuanya, terus datanya saya sajikan, saya pilih-pilih, baru terakhir penarikan kesimpulan. Itu kalau respondennya berapa orang respondennya? Respondennya informasinya ada 6 orang. 6 orang. Itu 6 orang itu semua data 6 orang itu kamu jadikan sebagai atau hanya salah satu dari 6 orang tadi? Nanti saya pilih-pilih, Pak. Saya pilih-pilih mana yang karena bisa jadi nanti jawabannya sama atau jawabannya yang berbeda, nanti bisa kita pilih-pilih dulu, Pak, baru dicantumkan ke dalam pembahasan. Oke. Mengenai referensi? Referensi saya Menggunakan Mendeley atau gimana? Mendeley, Pak, Mendeley. sesuai dengan buku pedoman. Kemudian citasi dosen, Ada, Pak. khusus, pembimbing, penelaah. Belum Dan semua dosa. karena penelaah kan baru Iya. kemarin baru ada, Pak. Jadi Nanti, nanti insya Allah saya citasi. Ya, supaya lebih grade penelitian kamu itu menjadi lebih bagus seperti itu. Oke Pak Bani, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Ali atas masukan, pertanyaan dan saran. Ya. Luar biasa Pak Ali, dari urusan semua sama Pak Ali. Bisa menjadi bahan masukan untuk kita diskusikan nanti untuk masa perbaikan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan penelaah kedua Bu Andi. Baik, terima kasih kembali selaku pimpinan seminar pada hari ini ya, seminar proposal Fajar Maulana yang berbahagia ini juga rekan-rekan mahasiswa yang berhadir. Karena kita sempro, kita masih diskusi ya, masih terbuka ruang diskusi, kamu tidak diuji. Ini kebetulan nampak saya ini diucapkan terima kasih Pak Herman Tifah PH ya. Banyak sama. Yang nanti salah satu ini ada Tifahnya. Kebetulan di latar belakang, di daftar isi ini formatnya masih salah ya Pak Jana, diperbaiki di susunan penulisannya masih teknisnya salah. Di latar belakang sebetulnya kamu ini kalau lihat judul harusnya fokusnya ke pengelola program MSIB-nya minimal. Tapi kalau di latar belakang kamu fokusnya bahwasannya mahasiswa minimal kurang mampu punya public speaking. Jadi kan hal yang berbeda. Harusnya kalau lihat judulnya saya punya gambaran, berarti di latar belakang kamu akan mendapatkan bahwasannya nih pengelola MSIB itu kurang effortnya gitu dalam mengelola atau mengajak mahasiswa untuk
melatih keterampilan public speaking melalui program MSCB. Tapi di latar belakang kamu banyak ceritanya tentang public speaking. Jadi yang mana sebetulnya yang mau difokuskan tuh yang mana? Sebetulnya cara melihatnya kamu melihat ada masalah apa? Apakah masalahnya si pengelola ini kurang aktif, atau kamu melihat masalahnya ini banyak anak-anak MSIB yang nggak mampu public speaking? Mana? Jadi kacamata mana yang kita lihat? Biar kita punya sama-sama sudut pandang. Sebetulnya itu dua-dua Bu, tapi karena fokusnya ke sini, jadi saya ingin ngambil fokus yang pengelolanya. Berarti pengelolaannya ini bisa kita katakan permasalahannya adalah kurang aktif dalam mensosialisasikan MSIB. MSIB. Nah, berkaitan dengan public speaking, kemana kita tarik benang merahnya itu? Bagaimana cara tariknya? Dari sisi mananya? Kenapa tidak bicara ya sudah ini MSIB ini kurang tersosialisasi misalnya? Karena kamu udah hal itu ada masalah. Ini kalau saya tangkap di fenomenanya adalah banyak mahasiswa yang tidak aware, tidak tahu dengan program MSIB gitu kan. Nah, tapi kemudian kamu cantolkan lagi ke public speaking. Jadi kalau misalnya bicara public speaking, berarti ini sudah nanti objek penelitiannya adalah anak-anak yang sudah ikut MSIB, adalah peserta MSIB, cuman tidak digembleng sama si pengelola MSIB tentang public speakingnya. Padahal anak-anak ini kan pengelola MSIB kan cuma mengarahkan ini ada program magang gini. Di mana sisi pengelola ini mau melatih public speakingnya? Sedangkan mereka sudah magang, kemudian ada apalagi program MSIB itu magang, terus PMM, kampus mengajar. Berarti yang harusnya melatih public speaking mereka di sana dong, lembaga magang, perusahaan, kampus. Kenapa kamu tarik permasalahan itu seolah kita tembakkan kepada si pengelola MSIB? Dia sudah cukup kerepotan atau kendala dia udah kekurangannya di mata mahasiswa ini kurang sosialisasi Pak, kami nggak banyak tahu. Kenapa kamu cantolkan ke public speakingnya? Di mana sisi kita tarik si pengelola ini punya kualifikasi untuk ngurus tentang public speaking. Nah, sedangkan ini anak-anak kamu ya, kamu anak MSIB kan? Nah, kamu kan di sana misalnya magang ataukah PMM. Nah, yang harusnya menggojlok kamu tentang public speaking kan kampus atau tempat kamu magang. Nah, nggak ada ranahnya si kita bilang lah Pak Sayuti and the gang ini kan nggak ada ranahnya dia mau. And the gang. Ada di gengnya sendiri. Pak Sayuti and timnya ini kan nggak ada ranahnya. Apakah atau kalau memang sebetulnya sebelum berangkat ada pelatihan dulu di sini? Briefing. Nah, itu juga ada diklat dulu di sini untuk beresin public speaking, ada begitu? Nggak ada. Jadi ngapain kita bilang bahwasanya si pengelola ini tidak punya effort untuk melatih public speaking anak MSIB. Nah, saya lihat ke sana arahnya ini, arah penelitiannya kemana ini? Jadi kalau misalnya masalahnya di pengelola, putus, tidak usah ada public speakingnya, ya sudah tentang program MSIB saja. Bagaimana strategi komunikasi pengelola program MSIB dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut, mahasiswa ikut MSIB? Usah ada cawe-cawe public speaking. Kalau nanti ini kan kamu akan berhadapan sama pengelola, ketahuan apa urusan ketika kamu wawancara, loh kami nggak ada urusan sama public speaking. Kamu kan akan wawancara nih Pak, bagaimana program Bapak untuk meningkatkan kemampuan Bapak? Nggak ada urusan saya urusannya merekrut mahasiswa, menseleksi mahasiswa untuk Diterjunkan. berangkat. Apakah dia memenuhi kualifikasi untuk ikut magang, Syarat ya. ikut PMM? Nggak ada dia ranah dia untuk melatih public speaking. Itu ya Fajar ya. Jadi hati-hati juga ini ya, karena kalau kamu terjun nanti ke para pejabat-pejabat pengelola MSIB ini, nanti kamu akan loh, kenapa begini, kenapa nanya ini ke saya, kan? Ya nanti dibahas lagi. Tanya ke saya ya. Kok saya yang salah?
Kemudian di penelitian terdahulu di tabelnya itu spasi 1, makanya dia jadi nggak gede-gede besar-besar kali, spasinya 2 jadinya tidak cantik susunan. Spasi 1 ya. Iya. Kemudian table set of art-nya kita tentu kalau kamu bikin program MSIB atau kebaruannya ini banyak yang teliti. Program MSIB ini banyak, tapi kebaruan kamu adalah kamu pakai analisis apa, kamu pakai model siapa, itu di sini di kolom kebaruan kajian. Bukan program MSIB. MSIB tentu sangat banyak orang meneliti tentang MSIB. Orang ini program nasional kan. Nah, jadi dikoreksi. Kemudian di halaman 12 itu SMCR-nya itu tidak ada sumber, memang punya si David. Tapi dari mana kamu kutipkan, harus ada sumbernya ya. Ini saya kutip dari penelitiannya Hardiansyah. Di mana Hardiansyahnya muncul? Di ujung kalimat tidak ada Hardiansyah. Di paragraf terakhir, di ujung paragraf, di akhir paragraf. Enggak, di akhir paragraf pertama. Akhir paragraf pertama. Kemudian kan sudah putus si Berlo kan, ini cara citasi ini sudah ada, kamu bilang bicara tentang Berlo. Kalau inilah dalam semua ini adalah satu sumber, kenapa penelitian kamu tinggi sekali? Kalau ini dari paragraf 1, 2, 3, nah, ada sampai 3 lembar ini punya Hardiansyah semua, penelitian nanti ya. Jadi boleh bukti misalnya Hardiansyah di paragraf pertama, di paragraf kedua jelaskanlah sedikit tentang apa yang kamu tahu atau penjelasannya, baru nanti kutip lagi lain walaupun punya Hardiansyah di paragraf berikutnya. Jadi tidak dari atas sampai 3 lembar ke belakang punya Hardiansyah semua, nggak bisa, itu berarti kamu kutipan semua ya. Itu ya. Kemudian halaman 15 menurut Effendi juga ada disambung terus ini, ada metodenya, panjang, tidak ada sumbernya sampai ke belakang. Menurut Effendi menyusun strategi komunikasi harus ada faktor-faktor, kemudian muncul juga 2 bentuk metode. Nah, itu ada sumber. Kemudian cara penulisan lihat di panduan, kalau bullet numbering itu, nah ini itu nggak masuk lagi ke dalam begini, lihat di panduan ya. Pak Ali, habis ini kita lagi Pak Ali Mengajar. Mau menit untuk mengajar. Ini Bu lama-lama. Bapak yang lama. Kalau yang teknis-teknis itu sudah saya tandain ya, yang kalau yang kurang miring segala macam. Alasan memilih lokasi penelitian di halaman 30 tuh berbeda ya, tidak mengetahui program, nah jadi tidak ada hubungannya sama. Jadi kamu beresin dulu tadi latar belakang sama dulu, nanti di lokasi penelitiannya sudah siap ya. Kemudian untuk informan penelitiannya terlalu sedikit untuk peserta MSID-nya, diperbanyak ya, cuma 2 orang. Saya sampaikan ya, Terus ini kan yang ikut ya, yang tidak ikut kan harus tanya juga. Kalau memang kan kita mau cross check ini, kenapa dia bisa nggak tahu program ini? Ini kan yang ikut ini, yang sudah tahu tentang sosialisasi, tentang kegiatan. Yang tidak tahu tuh kenapa? Karena jarang ke kampus atau kenapa? Kita mau cross check. Dan banyak juga yang nggak lulus ya. Iya, Pak. Nah, Seleksinya ketat ya. Iya. Dan saya itu aja untuk yang penulisan ada saya tanda-tandain kesalahan teknisnya. Oke, terima kasih Bu Cut. Ini banyak catatannya. Mulai dari latar belakang, kemudian referensi sampai ke informasi. Ini menjadi catatan dan harus siap diperbaiki ya. Baik, Fajar Maulana berdasarkan nilai yang diberikan oleh pembimbing dan para penelaah, seminar proposal Anda dinyatakan layak
untuk dilanjutkan ke tahap penelitian dengan catatan memperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan. Untuk masa perbaikan 3 minggu silakan ditanda tangan surat pernyataan perbaikan. Baik, demikian seminar proposal atas nama Saudara Fajar Maulana. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ali yang telah hadir pada hari ini, kemudian Bucus dan seluruh audien. Saya selaku pembimbing lebih dan kurang sama maaf, dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.